H-6 jelang matchday melawan Indonesia, Australia akhirnya merilis nama-nama pemain yang akan bertanding menghadapi Indonesia dan Cina pada bulan Maret ini. Menariknya, banyak wajah baru dalam skuad The Socceroos. Hal itu tentu saja membuat Indonesia makin percaya diri untuk bisa amankan 3 poin pada 20 Maret mendatang. Sementara itu, Indonesia sendiri akan datang dengan kekuatan terbaiknya. Apalagi, mereka baru saja memberikan kejutan dengan rombongan staf pelatih baru yang datang bersama Danny Lanzat dan Alex Pastoor beberapa hari yang lalu. Jelas, ini semakin menguatkan kalau timnas Indonesia emang punya misi khusus untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan tentu saja menyapu bersih 4 laga sisa di babak round 3 ini. Perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke panggung dunia harus diakui memang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah jadi tim yang diremehkan. Itu awalnya. Namun yang terjadi di atas lapangan, persaingan di grup ini praktis cuma Jepang doang yang OP dan belum terkalahkan. Nah, soal Indonesia, fanatisme dari publik tanah air kepada sepak bola memang sengeri itu. Bahkan di laga away pun, Indonesia beneran selalu punya supporter yang selalu siap memberi dukungan. Itulah kenapa tim Garuda nggak akan pernah sendirian. Seperti yang terjadi besok ketika laga melawan Australia. Pokoknya, semua jatah yang ada fix disikat. Nah, sejatinya, gambaran fanatisme yang paling nyata terpampang tentu saja pas kita main home. Dan udah banyak yang mengakui kalau atmosfer GBK ketika timnas main rasanya ngeri pol. Termasuk Alex Pastoor nih, yang kayaknya penasaran betul dengan atmosfer di GBK, di mana ia sudah merasa nggak sabar karena sejauh ini ia cuma bisa lihat melalui video. Baginya, Indonesia telah menciptakan keindahan tersendiri di sepak bola, karena mungkin timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya kebiasaan bernyanyi bersama usai laga, baik menang, seri, ataupun kalah. Setiap akhir pertandingan, semua pemain, staf, pelatih bernyanyi bersama supporter di dalam stadion. Indonesia telah menciptakan keindahan dalam sepak bola, ucap sang profesor. Ya, selain akan mendapatkan dukungan penuh dari fans, skuad Garuda juga akan datang dengan kekuatan terbaiknya. Karena seperti kita tahu, kalau pemain-pemain seperti Kevin Dix, Kelvin Verdong, Marten Pas, Jay Itzas, hingga 4 pemain anyar seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy mengaku sangat siap untuk laga melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Bahkan mereka ini mengaku tak sabar untuk segera menjajal jersey baru yang banyak diburu kolektor dunia tersebut. Sementara itu, Australia menyambut Indonesia dengan skuad yang cukup berbeda. Dan hal itu bisa kita lihat saat sang pelatih Tony Popovic resmi mengumumkan para pemain yang akan dimainkan pada laga versus Indonesia dan Cina di bulan Maret ini. Australia kini berada di peringkat kedua klasmen grup C dengan 7 poin dari 6 laga. Socceroos punya peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, menemani Jepang yang sedang berada di puncak klasmen. Hanya saja, misi Australia meraih poin pada laga Indonesia dan Cina bakal cukup sulit. Sebab beberapa pemain kunci mereka cedera. Pelatih Tony Popovic tak bisa memanggil Harry Sauter, Alessandro Cercati, dan Jordan Boss. Penyerang muda Nistori Irankunda juga tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Tony Popovic. Padahal, pada beberapa laga terakhir, Irankunda bermain cukup bagus.
Sehingga hal inilah yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert untuk bisa amankan 3 poin pertama di Sydney Stadium. Meskipun semua juga tahu laga ini nggak akan mudah, karena Australia tentunya nggak akan tinggal diam begitu saja. Namun dengan segala keuntungan yang ada, kok rasanya eman-eman kalau nggak berikan hasil yang maksimal di lapangan, kan gitu. Sembilan perubahan pada skuad Australia. Tony Popovic meraih hasil imbang pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 terakhirnya lawan Arab Saudi dan Bahrain. Faktor itu ditambah cedera beberapa pemain kunci membuat Popovic harus merombak skuad. Dibanding daftar pemain edisi November 2024 lalu, ada 9 perubahan yang dibuat Popovic pada edisi Maret 2025 ini. Bahkan, Popovic memberikan panggilan pertama pada beberapa nama, seperti Nektarios Triantis. Triantis jadi nama yang patut dihitung kubu Indonesia. Bek berusia 21 tahun itu sedang menjalani musim yang bagus bersama klub Skotlandia Hibernian. Dia memainkan 25 laga sepanjang musim ini. Selain Triantis, ada juga Kai Truin, Alex Grant, dan Ryan Tick yang mendapatkan panggilan pertama untuk membela timnas Australia. Sama-sama memiliki jumlah pemain baru, kedua tim juga memiliki plus minus masing-masing. Australia diuntungkan karena bermain di kandang sendiri, plus sudah punya chemistry. Sedangkan Indonesia baru akan melakukan latihan dengan pelatih baru H-4 jelang laga versus Australia. Jadi, untuk membentuk chemistry harus membutuhkan waktu lagi. Tapi untungnya banyak pemain keturunan dari Belanda, plus pelatihnya juga dari Belanda. Kemungkinan untuk membentuk chemistry para pemain akan jauh lebih cepat. Apalagi, pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick gak jauh berbeda saat mengalahkan Arab Saudi di GBK kemarin. Jadi, ini akan sangat menarik untuk dinantikan. Sejumlah staf baru timnas kejutkan Australia. Lebih lanjut, Alex Pastor kemarin sudah OTW Indonesia nih, bareng Danny Lanzat sama pelatih fisik Quentin Jacoba. Akan tetapi, ada satu nama nih yang dinotis betul sama netizen, yakni pria yang duduk di sebelah Coach Alex. Diketahui, ia adalah Jordi Claytonburg. Ya, dia sendiri merupakan analis video asal Belanda yang cukup berpengalaman. Saat ini, Claytonburg sendiri masih terkait kontrak di klub Union Sportiva Triestina di Italia dan telah memiliki pengalaman di berbagai klub, termasuk PSV Zwolle dan SC Heerenveen. Tentu saja, pengalamannya sebagai analis performa membuatnya diharapkan bisa memberikan masukan taktis kepada tim pelatih. Selain itu, Claytonburg juga pernah bekerja di Adana Demirspor bersama Kluivert dan Jacoba. Nah, dengan bergabungnya Claytonburg, diharapkan timnas Indonesia dapat lebih siap menghadapi pertandingan di bulan Maret ini. Sementara itu, melihat jadwal pertandingan yang makin dekat, membuat sorotan ke Indonesia makin kesini makin besar, terutama dari media-media internasional. Terlebih, dengan peluang Indonesia ke Piala Dunia yang terbuka, serta penampilan beberapa pemain diaspora di level klub yang menunjukkan permainan impresif di klubnya, menjadikan nama Indonesia makin terangkat. Termasuk oleh FIFA yang seolah memberikan jatah khusus kepada Indonesia soal exposure yang ada dengan sering banget posting soal Indonesia di sosial media mereka. Selain itu, FIFA juga menjamin segala proses naturalisasi yang udah dilakukan pokoknya aman, sehingga 3 pemain baru yang diregister udah ACC. Kemudian soal partai kandang, FIFA siap membantu segala apa yang dibutuhkan, terutama biar si Bahrain itu gak merajuk mulu. Dan kita tentu akan selalu ingat anggapan Gianni Infantino yang menyebut Indonesia adalah tim yang paling seksi di Asia. Itulah mengapa wajar jika rival Indonesia entah itu di ASEAN ataupun di RAN 3 merasa sebel akan hal tersebut.
Bahkan Australia juga mengaku kaget dengan segala perubahan besar-besaran dalam skuad timnas Garuda. Dan terlepas dari apapun, dengan segala perubahan yang ada, kini peluang Indonesia untuk amankan 6 poin semakin terbuka lebar. Dan semoga saja laga versus Australia, para pemain dalam kondisi terbaiknya, sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal di lapangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.